Pada hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 1903, di sebuah kampung yang bernama Mangasa, kawasan kerajaan Goa, telah lahir seorang putra selebes dari rahim suci bunda, yang bernama I Batasai Daeng Tacho. Ayahanda sang putra bernama Andi Mapanyuki. Sang putra yang mungil itu kemudian diberi nama Andi Pangerang Petarani. Ibunda sang putra, I Batasai Daeng Tacho, merupakan keturunan bangsawan yang dikenal oleh masyarakat sebagai Galarang Tombolo, yang menjabat sebagai anggota Panji IX, atau anggota Dewan Bate Salapang, di kerajaan Goa. Sementara ayahanda sang putra, Andi Mapanyuki, juga dikenal seorang ningrat, yang kemudian menduduki tahta singgasana di kerajaan Bone pada tahun 1931. Andi Pangerang Petarani, memiliki 3 istri, dan 8 anak. Istri pertamanya bernama Base Daeng Talanah, yang dikaruniai 5 orang anak, kemudian istri keduanya bernama Daeng Karaeng, yang melahirkan 3 orang anak, sementara istri ketiganya bernama Ratna Winis, Daeng Carameng, dan tidak dikaruniakan anak. Semasa kecil, Andi Pangerang Petarani hidup dalam lingkungan yang keras, sedari kecil ditempa dengan peradaban, dan dibiasakan hidup di antara rakyat kebanyakan. Kemudian, Andi Pangerang Petarani tumbuh menjadi anak muda yang cerdas, cakap dan berkeinginan kuat. Dengan begitu, kelak membawanya ke puncak karirnya yang meroket. Puncaknya ketika beliau diangkat menjadi gubernur militer untuk wilayah Sulawesi pada tahun 1956. Prestasi gemilang itu diperoleh di tengah situasi Indonesia yang masih kacau. Banyak kisah yang menceritakan tentang kesederhanaan seorang Andi Pangerang Petarani, termasuk kebiasaannya menaiki becak ke tempat tujuan. Meski dia masih berstatus gubernur, beliau beralasan, itu sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan rakyat. Jabatan gubernur dan darah bangsawan hanya titipan, bukan untuk disombongkan, demikian kata beliau. Dengan budi pekertinya itu, sikap dan tuturnya menjadi suri teladan. Beliau sosok yang mengayomi dan lekat dengan rakyatnya, tak heran bila namanya diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota di Sulawesi Selatan. Selain sebagai seorang pejuang militer dan sipil, Andi Pangerang Petarani juga dikenal sebagai seorang pembina Persatuan Sepak Bola Makassar. Kesuksesan PSM di era 50-an hingga awal 60-an, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sosok Andi Pangerang Petarani. Beliau sangat dekat dan perhatian terhadap para pemain. Beliau sering meluangkan waktu untuk bertanya tentang kondisi pemain, termasuk kondisi keuangan atau rumah tangga mereka. Tak heran bila semangat pemain sangat tinggi. Dalam dunia pendidikan umum, Andi Pangerang Petarani menempuh pendidikan di antaranya HIS, atau Hollands Inlandse School, di Jongaya, tahun 1913 sampai tahun 1919. HIS ini merupakan sekolah zaman Belanda setingkat sekolah dasar. Kemudian dilanjutkan di Mulo atau Meeruitgebreid Lager Onderwijs, yaitu sekolah Belanda yang setingkat dengan SMP. Setelah itu lanjut di Makassar, yaitu Osvia atau Opleiding Scholen voor Inlandse Ambtenaren, atau Sekolah Pendidikan Pegawai Bumi Putra, yaitu sekolah Belanda yang setingkat perguruan tinggi. Dikutip dari Arsip Nasional, setelah selesai di Osvia, kemudian Andi Pangerang Petarani mulai menjadi pegawai dan memegang jabatan penting, di antaranya 1. Menjadi pamong praja di Palopo, Bone, dan Takalar, pada tahun 1925 sampai tahun 1929. 2. Menjadi Karaeng Bontonompo, juga pada tahun 1925 sampai tahun 1929. 3. Sekretaris Pribadi Raja Bone ke-32, tahun 1931 sampai tanggal 31 Juli tahun 1939. 4. Sekretaris Pemerintah Swap Raja Bone yang meliputi Sopeng dan Wajo, pada tanggal 1 Agustus tahun 1939 sampai tanggal 1 Maret tahun 1942. 5. Anggota Pemerintah Swap Raja Bone, dengan gelar Arum Macege, tanggal 1 Maret tahun 1942 sampai tanggal 1 Agustus tahun 1943. 6. Sebagai Arum Macege, merangkap Controller Pamong Praja, atau Kepala Kewedanan Bone, tanggal 1 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 1 Maret tahun 1946. 7. Mengundurkan diri sebagai anggota pemerintah Swap Raja Bone atau Arum Macege, karena tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda, dan kembali ke Jongaya memimpin PNI Goa,
pada Maret tahun 1946. 8. Beliau pernah dipenjara, karena menantang pemerintah Belanda atau negara Indonesia Timur, pada tanggal 8 November tahun 1946 sampai tanggal 17 November tahun 1949. Adapun penjara Belanda tersebut, adalah penjara militer di Jalan Raja Wali Makassar sekarang ini. 9. Kembali ke Bone sebagai Kepala Daerah Bone, tanggal 15 Mei tahun 1950 sampai tanggal 1 Maret tahun 1955. 10. Diangkat menjadi Residen Koordinator Sulawesi Selatan, pada tanggal 1 Maret tahun 1955 sampai tanggal 1 Juni tahun 1956. 11. Diangkat menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi, pada tanggal 1 Juni tahun 1956. 12. Diangkat sebagai Gubernur Militer dengan pangkat Kolonel Tituler, Ketua Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, pada tanggal 1 Mei tahun 1957 sampai tanggal 19 Agustus tahun 1958. 13. Kembali menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi, pada tanggal 19 Agustus tahun 1958. 14. Menjadi anggota Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia, pada bulan Juni tahun 1959. 15. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, tahun 1960. Andi Pangerang Petarani, tidak hanya tokoh di Celebes, tapi juga tokoh nasional Indonesia. Sejarah mencatat, bahwa Andi Pangerang Petarani, juga berperan besar menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI adalah panitia yang dibentuk oleh Jepang setelah BPUPKI dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena berhasil menyelesaikan susunan rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. Kemudian tugas selanjutnya diserahkan pada PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Soekarno, dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. Awalnya, jumlah anggota PPKI terdiri dari 21 orang yang menjadi perwakilan dari berbagai etnis. Anggota tersebut berasal dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang perwakilan Bali dan Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari etnis Tionghoa. Tanpa sepengetahuan Jepang, kemudian anggota PPKI ditambah lagi menjadi 6 orang, sehingga totalnya ada 27 orang. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, sebelum Jepang menyerah kepada sekutu, Andi Pangerang Petarani, bersama Dr. Ratulangi, Andi Sultan Daeng Raja, dan Andi Zainal Abidin Farid, berangkat dengan pesawat pembom Jepang ke Jakarta lewat Surabaya. Di Surabaya Andi Pangerang Petarani dan kawan-kawan, mengumpulkan orang-orang Sulawesi, yang bermukim di Surabaya, di rumah Haji Abdul Karim Lababa, seorang pengusaha berasal dari Nrekang, untuk menjelaskan akan diumumkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya Andi Pangerang bersama kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan pesawat terbang Jepang, dan mendarat di Kemayoran. Beliau beserta kawan-kawan disambut oleh Mr. Maramis. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, barulah diadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dilaksanakan setelah Bung Karno dan Bung Hatta kembali dari tempat penculikan oleh pemuda di Rengas Dengklok. Rapat tersebut berlangsung di Rumah Laksamana Maeda. Hasil rapat diputuskan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diumumkan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dan sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, Andi Pangerang Petarani, bersama Dr. Ratulangi, ditunjuk oleh Bung Hatta dan Bung Syahrir, untuk menghadiri proklamasi, sebelum beliau kembali ke Makassar. Andi Pangerang Petarani, juga sangat bijaksana mengatasi kekacauan yang timbul akibat dicetuskannya Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, pada tanggal 1 Maret tahun 1957. Selain itu, dalam lingkungan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Andi Pangerang Petarani digelar sebagai Bapak Pendidikan, karena pada masa beliau menjadi gubernur, telah berhasil mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan poliklinik, dan sarana olahraga di Sulawesi.
Walaupun dana pembangunan pada masa itu belum banyak tersedia, seperti halnya pada masa Orde Baru, salah satu prestasi Andi Pangerang yang menonjol adalah pelaksanaan Operasi Gerakan Makmur pada tahun 1959. Gerakan ini adalah gerakan penghijauan terbesar yang pernah dilakukan di Sulawesi. Ketegasan di balik kelembutan Andi Pangerang Petarani, benar-benar seorang pemimpin yang menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan keluarganya. Beliau juga sangat aktif dalam perjuangan Partai Kedaulatan Rakyat, bersama dengan Roundo Nuwu, Lanto Daeng Pasewang, dan Andi Burhanuddin dalam menghapuskan negara Indonesia Timur. Fakta yang paling menarik dari keikhlasan membela Republik, adalah kerelaan hati Andi Pangerang Petarani dipecat dari kedudukannya sebagai Kepala Afdeling Bone. Hal itu disebabkan karena beliau menolak kerjasama dengan tentara Nika, kemudian bersama ayahandanya Andi Mapanyuki, diasingkan ke Rantai PAO tahun 1946. Tentara Nika menjadi jengkel dan marah kepada Andi Pangerang Petarani, karena menolak rayuan manis tentara Nika yang bernaung di bawah kekuasaan pasukan Australia. Bahkan Andi Pangerang Petarani bersama ayahandanya Andi Mapanyuki, menyelenggarakan pertemuan di kalangan kelompok aristokrat di rumahnya di Jongaya. Pertemuan ini dihadiri oleh kelompok aristokrat yang berpengaruh di daerahnya dan termasuk kategori bangsawan tinggi. Adapun kelompok bangsawan yang hadir itu, antara lain, Andi Abdullah Baumasepe, Andi Pangerang Petarani, Andi Mapanyuki, Andi Jema, Andi Makasauh Datu Supa, Ibu Depu, Maradia Balanipa, atau Arajang Balanipa, Maradia Campalagiang, Arung Gilireng, Karaeng Polong Bangkeng, Andi Sultan Daeng Raja atau Karaeng Gantarang. Pertemuan kelompok aristokrat itu mengeluarkan keputusan yang intinya menyatakan, bahwa kelompok raja atau kelompok bangsawan di Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Setelah pensiun pada bulan Januari tahun 1960, beliau masih melakukan berbagai kegiatan sosial dan tugas-tugas lain, di antaranya, menjadi wakil ketua penyantun di perguruan tinggi negeri dan swasta, ketua Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, pimpinan Korhas, LVRI, dan penasihat pimpinan tertinggi pemerintahan sipil dan militer di daerah Sulawesi Selatan, pimpinan perusahaan pelayaran PT PPSS dan PT Bone Lloyd. Adapun penghargaan dan tanda kehormatan yang diterima Andi Pangerang Petarani, yaitu 1. Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Kebudayaan dari Presiden Republik Indonesia Soeharto, tanggal 17 Desember tahun 1971. 2. Piagam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Pratama dari Presiden Republik Indonesia Soeharto, tanggal 27 Januari tahun 1976. 3. Piagam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Republik Indonesia Soeharto, tanggal 12 Agustus tahun 1992. 4. Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan dari Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, Menteri Pertama Juanda, tanggal 14 Agustus tahun 1962. 5. Piagam Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Tingkat 3 dari Presiden Republik Indonesia Soeharto, tanggal 12 Desember tahun 1970. 6. Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya Tingkat 2 dari atas nama Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Wakil Perdana Menteri 2, J. Leimena, tanggal 17 Agustus tahun 1964. 7. Piagam Penghargaan Legium Veteran Republik Indonesia dari Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Letnan Jenderal Ahmad Tahir, tanggal 2 Januari tahun 1982. 8. Piagam Tanda Kehormatan Setya Lancana Keamanan dari Wakil Menteri Pertama, Menhankam Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal A.H. Nasution, tanggal 15 Agustus tahun 1962. 9. Piagam Tanda Kehormatan Bintang Legium Veteran Republik Indonesia, dari Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Letnan Jenderal Ahmad Tahir, 26 November 1991. 10. Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dari Menhamkam Pangap, Laksamana Sudomo, tanggal 30 Oktober tahun 1981. 12. Piagam Tanda Penghargaan Satya Lancana Peristiwa Perang Kemerdekaan ke-1, dari Menteri Pertahanan Juanda, tanggal 5 Oktober tahun 1958. 13. Piagam Tanda Penghargaan Satya Lancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kedua, dari Menteri Pertahanan Juanda,
Tanggal 5 Oktober tahun 1959. 14. Surat Penghargaan Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal A.H. Nasution. Tanggal 20 April tahun 1960. 15. Tanda Jasa Pahlawan dari Presiden Republik Indonesia Soekarno. 10 November 1958. 16. Piagam Anggota Dewan Kehormatan Kodam Hasanuddin Maijen Hasan Slamet. Tanggal 20 Januari tahun 1975. 17. Piagam Penghargaan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, A.A. Rifai. Tanggal 17 September tahun 1966. 18. Ucapan terima kasih Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Ahmad Lamo. Tanggal 27 September tahun 1971. 19. Piagam Tanda Penghargaan dan mengangkat sebagai warga taulan Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan, dari Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Ahmad Lamo. Tanggal 15 Agustus tahun 1975. 20. Piagam Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepala Arsip Nasional, Dr. Nurhadi Magetsari, 6 November 1996. 21. Piagam Penghargaan Jasa-jasanya dalam proses berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dari Rektor Unhas Profesor Dr. Haji Basri Hasanuddin. Tanggal 13 Februari tahun 1992. 22. Piagam Penghargaan Kota Madia Ujung Pandang, ucapan terima kasih, dari Wali Kota Madia Ujung Pandang H.M. Daeng Patompo. Tanggal 1 April tahun 1974. Andi Pangerang Petarani dikenal sebagai pemimpin yang menyatu dengan rakyat, sehingga rakyat Sulawesi Selatan memberi julukan Godfather. Suatu ketika masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi, beliau pernah mengajak anaknya pergi ke tempat cukur. Sang anak langsung menyiapkan mobil sedan, tapi Andi Pangerang Petarani justru memanggil becak. Di atas becak tersebut, Andi Pangerang Petarani menasihati anaknya bahwa kita harus merasakan hidup sebagai orang biasa. Jangan sombong walau seorang anak gubernur atau raja sekalipun. Tidak selamanya mempunyai mobil, dan tidak selamanya menjadi anak gubernur atau raja, dan suatu saat bila jabatan lepas dan tidak punya mobil kita tak harus canggung. Andi Pangerang Petarani mengembuskan nafas terakhirnya di ujung pandang, pada Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 1975, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar, dalam upacara militer. Sahabat Teluk Bone, Andi Pangerang Petarani, adalah bangsawan dalam tutur dan tingkah laku. Dengan budi pekertinya itu, menyinari setiap langkahnya hingga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.